Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Materi yang pertama adalah tentang persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari tentang persamaan kuadrat, peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasikan bentuk persamaan kuadrat. Kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara. 3. Menentukan jenis akar persamaan kuadrat. 4. Menentukan persamaan kuadrat baru. 5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pertama, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c merupakan anggota himpunan bilangan real. Keterangannya, a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, sedangkan c adalah konstanta. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh persamaan kuadrat yaitu 3x kuadrat min 7x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti a sama dengan 3, b sama dengan negatif 7, c sama dengan 5. X kuadrat min X ditambah 12 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 12. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. Cara menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, 3 rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c menjadi x tambah p kali x ditambah q, atau bisa dituliskan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x ditambah p kali x ditambah q, dengan keterangan p dan q adalah faktor dari c, sedangkan p ditambah q sama dengan b atau koefisien dari x. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk x kuadrat min 15x ditambah 14 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya adalah carilah dua bilangan yang merupakan faktor dari 14 dan jika dijumlah sama dengan negatif 15. Misalkan dua bilangan tersebut adalah p dan q, maka p kali q sama dengan 14 dan P ditambah Q sama dengan negatif 15. Dengan demikian, bilangan yang memenuhi nilai P sama dengan negatif 1 dan Q sama dengan negatif 14. Sehingga bentuk X kuadrat min 15X ditambah 14 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X kuadrat min 15X ditambah 14 sama dengan 0. Sama dengan X dikurangi 1 kali X min 14 sama dengan 0.
Sehingga X sama dengan 1 sama dengan 0, atau X dikurangi 14 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1,14. Metode ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Berikut ini tabel model persamaan kuadrat dengan berbagai cara pemfaktorannya. Silahkan dicermati baik-baik. Kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien A dibuat agar bernilai 1. Persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah bentuk menjadi persamaan X ditambah P dalam kurung kuadrat sama dengan Q, dengan P dan Q adalah konstanta serta X adalah variabel. Nilai dari konstanta P dan Q dari persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 didapatkan dengan cara P sama dengan setengah B, sedangkan Q adalah setengah B dalam kurung kuadrat dikurangi C. Perubahan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. X ditambah P dalam kurung kuadrat sama dengan Q. X ditambah setengah B dalam kurung kuadrat sama dengan setengah B dalam kurung kuadrat dikurangi C. Berikutnya, X kuadrat ditambah BX ditambah setengah B dalam kurung kuadrat sama dengan setengah B dalam kurung kuadrat dikurangi C. Sehingga X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Alternatif penyelesaian 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Konstantanya berada 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan negatif 3. Jadi x kuadrat ditambah 7 per 2x sama dengan negatif 3 per 2. Jadi koefisien dari x kuadrat kita ubah menjadi 1 dengan cara kedua sisi dibagi dengan 2. Berikutnya menjadi x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah dalam kurung 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Selanjutnya x ditambah 7 per 4 dalam kurung kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 49 dibagi 16. Berikutnya X ditambah 7 per 4 dalam kurung kuadrat sama dengan 25 per 16. Selanjutnya, X ditambah 7 per 4 dalam kurung sama dengan kurang lebih akar dari 25 dibagi 16. Selanjutnya, X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. Jadi, X1 sama dengan negatif 7 per 4 ditambah 5 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Sedangkan X2 sama dengan negatif 7 per 4 dikurangi 5 per 4 sama dengan negatif 3. Sehingga X1 sama dengan negatif 1 per 2 atau X2 sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 2, negatif 3. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 didapatkan dari rumus ABC berikut. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga
Akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dan X2 sama dengan negatif B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2X kuadrat plus 7X plus 3. Alternatif penyelesaiannya adalah diketahui bahwa A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Sehingga X12 sama dengan min B ditambah plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A dapat diubah menjadi negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2 sama dengan negatif 7 plus minus 5 per 4. Jadi X1 sama dengan negatif setengah dan X2 sama dengan negatif 3. Berikutnya, jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan mengetahui nilai diskriminan atau D. Nilai diskriminan terdapat dalam rumus ABC sebagai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tanda akar diskriminan atau akar D dalam rumus ABC menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat, apakah bilangan real atau tidak real. Sehingga jenis akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah: pertama, jika D kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Kedua, jika D lebih dari 0, maka akar-akarnya real dan berbeda. 3. Jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya real dan sama atau kembar. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Jumlah akar-akar dapat diperoleh dengan X1 ditambah X2, hasil akhirnya sama dengan negatif B per A. Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa penjumlahan akar-akarnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, perkalian akar-akarnya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Ada beberapa bentuk pernyataan matematika yang bisa dirubah ke dalam X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Tujuan dari perubahan bentuk ini dapat memudahkan dalam penyelesaian persoalan. Perubahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat aljabar. Berikut ini sebagai contoh bentuk-bentuk perubahan. Suatu persamaan kuadrat baru dapat dibentuk jika diketahui nilai dari akar-akarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan atau mensubstitusi nilai dari akar-akar yang telah diketahui ke dalam persamaan X min X1 dalam kurung kali X min X2 dalam kurung atau X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dalam kurung kali X ditambah dalam kurung X1 kali X2. Suatu persamaan kuadrat baru juga dapat dibentuk walaupun tidak ada diketahui nilai dari akar-akarnya, dengan syarat akar-akar tersebut memiliki hubungan atau relasi dengan akar-akar dari persamaan kuadrat yang lain. Suatu persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru dengan akar-akar P ditambah Q dalam kurung dan 2PQ dalam kurung. Contoh
berikut ini merupakan menentukan persamaan kuadrat baru. Alternatif jawabannya adalah berdasarkan persamaan 2x kuadrat min 6x ditambah 3 sama dengan 0, diketahui bahwa P ditambah Q sama dengan 3 dan P kali Q sama dengan 1,5, sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat baru adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3. Persamaan kuadrat baru diperoleh X min X1 kali X min X2 atau X min 3 kali X min 3 atau X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian memahami materi dari persamaan kuadrat tadi. Berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020. Soalnya adalah nomor 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X kurang 15 sama dengan 0 dengan menggunakan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Yang kedua, akar-akar persamaan 3x kuadrat min 12x ditambah 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dalam kurung alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Tulislah kembali soalnya, berikut pembahasannya. Tetap semangat, beribadah, belajar di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.